Ya, baik, kita lanjut ya. Jadi terakhir ya pada video sesi 1 itu tentang tujuan ya dari penggunaan sequence diagram. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan komponen-komponen diagram. Nah, jadi teman-teman seperti pada diagram-diagram yang lainnya ya, yang dari perancangan terstruktur ya, misalnya dari flowchart, kemudian dari konteks diagram, dari DFD, ARD, itu semuanya memiliki komponen-komponen atau simbol-simbol tertentu. Nah, dalam UML juga sama ya, pada use case diagram itu ada simbol-simbolnya atau komponen-komponennya, dan dalam sequence diagram ini pun juga memiliki simbol sendiri. Nah, nih yang pertama ya, ini adalah simbol aktor ya. Nah, aktor ini nanti akan menggambarkan tentang user ya, atau siapa yang akan berinteraksi dengan sistem ya. Jadi ini adalah menggambarkan siapa yang akan berinteraksi dengan sistem. Nah, siapa ini bisa nanti orang ya, ataupun sistem lain ya di luar sistem yang akan dibuat. Nah, simbol yang kedua ini adalah lifeline ya. Jadi fungsi dari simbol ini adalah mengeksekusi objek selama sequence ya, selama menunjukkan rangkaiannya ya. Nah, berikutnya itu adalah nanti teman-teman kalau masih bingung lifeline ini seperti apa, nah nanti akan lebih detail atau lebih jelas ketika nanti dicontoh ya. Baik, yang ketiga ini adalah simbol general ya. Fungsinya ini adalah menggambarkan entitas tunggal ya dalam sequence diagram. Nah, nanti kita cek seperti apa penggunaannya pada contoh. Oke, nah yang berikutnya adalah boundary atau batasan ya, atau biasanya disebut tepi dari sistem atau bagian terluar dari sistem, seperti user interface atau suatu alat yang berinteraksi dengan sistem yang lain. Nah, artinya apa? Nah, si aktor tadi harusnya nanti berinteraksinya adalah dengan boundary ini atau user interface ini. Nah, yang berikutnya adalah kontrol. Nah, ini ya simbolnya ya teman-teman, ini seperti ini. Nah, yang kontrol seperti ini. Nah, kontrol ini mengatur aliran dari informasi atau sebuah skenario, atau biasa disebut sebenarnya proses sebenarnya ya. Oke, nah yang berikutnya adalah entity ya. Nah, entity ini karena dia adalah simbol yang memiliki menggambarkan bahwa tugas dari simbol ini adalah menyimpan data ya, atau menyimpan informasi. Jadi kalau sistem mungkin adalah database-nya ya, begitu, ada tabelnya. Nah, yang berikutnya ini adalah simbol activation ya, merupakan titik di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence ya, yang menunjukkan kapan sebuah objek mengirim atau menerima objek. Nah, nanti lebih detailnya dicontoh saja. Yang berikutnya adalah pesan. Nah, pesan sendiri ini ada pesan masuk dan ada pesan untuk dirinya sendiri ya, simbolnya berbeda. Kalau pesan masuk nih ya seperti ini, tanda panah ya, atau garis dengan ujung tanda panah tidak terputus. Nah, ini kalau pesan untuk dirinya sendiri berarti adalah garis putus-putus ya. Kalau pesan masuk pasti arahnya ke kanan, kalau pesan untuk dirinya sendiri nanti adalah arahnya ke kiri. Baik. Nah, yang terakhir adalah pesan yang kembali ya. Nah, ini menggambarkan hasil pengiriman pesan yang digambarkan dengan arah dari kanan ke kiri. Oke, langsung kita ke contoh. Tapi sebelum ke contoh, coba kita bahas dulu di penggambaran sequence ini teman-teman memiliki sebuah aturan ya. Jadi yang pertama itu aturan penggambaran sequence-nya adalah dari kiri ke kanan ya. Kemudian aktor yang menginisiasi atau melakukan aksi terhadap sistem itu ya biasanya ditaruh paling kiri dari diagram. Dan
Sequence ini memiliki dua dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal ini berbicara tentang waktu, ya. Jadi kapan interaksi itu terjadi. Dimensi horizontal adalah berbicara tentang objek-objek yang terkait. Jadi dalam sebuah proses interaksi sistem dengan user itu nanti objek apa saja yang terkait. Nah, seperti itu. Nah, bagian paling atas dari diagram itu menjadi titik awal dan waktu berjalan ke bawah sampai dengan bagian dasar dari diagram. Nah, ini yang fungsi vertikal tadi ya, yang merepresentasikan tentang waktu. Ya, jadi artinya kalau diagram itu dari atas ke bawah, semakin ke bawah berarti adalah waktunya itu selalu didahului dengan diagram yang di atasnya. Artinya seperti ya. Garis vertikal ini disebut dengan lifeline, ya, letaknya pada setiap objek atau aktor. Nah, lifeline itu nanti akan mengalami perubahan bentuk ketika ya sebuah objek itu melakukan suatu operasi, ya. Jadi lifeline itu nanti ketika objek melakukan suatu operasi, maka bentuknya nanti ada disebut dengan activation box. Nah, tadi ada simbol-simbolnya ya. Nih contohnya nih activation ya. Jadi lifeline yang seperti ini. Nah, lifeline yang seperti ini nanti ketika melakukan operasi maka akan berubah bentuk menjadi activation box seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat secara detail di contohnya. Oke. Kemudian objek dikatakan mempunyai live activation pada saat tersebut. Nah, pesan yang dipertukarkan antara objek digambarkan sebagai sebuah anak panah antara activation box pengirim dengan penerima. Oke. Nah, kemudian di atasnya diberi label pesan. Maksudnya ini, nah kita ke contoh nih teman-teman. Baik, ini adalah contoh sequence diagram. Nah, pada kasus ini kita buat studi kasusnya adalah tentang sequence-nya pengaktifan pin. Nah, jadi ini kalau teman-teman ngebayangin kemarin tentang use case diagram gini, bayangkan bahwa gitu ada user gitu ya di pengelolaan perpustakaan kemarin ya, karena di use case diagram kemarin kita contohnya adalah di pengelolaan perpustakaan sebelum login. Oke, jadi saat mau login ke sistem itu, maka si pengelola itu harus mengaktifkan PIN, anggaplah seperti itu ya. Nah, maka prosesnya seperti apa? Jadi satu lingkaran berbentuk oval use case yang isinya adalah misalkan mengaktifkan PIN gitu, maka akan menjadi satu sequence seperti ini. Nah, jadi di sini kita lihat tadi simbol-simbolnya ini ya. Nah, nama dari use case ini adalah pengaktifan PIN. Tujuannya apa? Mengaktifasi PIN. Deskripsinya, nah ini laboran mencatat PIN yang akan diaktifasi. Aktornya siapa? Laboran. Laboran itu adalah orang yang bertugas di dalam laboratorium. Kondisi awal apa? Menginputkan PIN aktivasi. Kondisi akhirnya apa? Data hasil aktivasi. Jadi ini inputnya, ini outputnya ya. Kondisi awal ini adalah merupakan input, kondisi akhirnya adalah merupakan outputnya. Baik. Nah, ini kita cek di sini. Nah, sesuai dengan simbol-simbol ya pada komponen-komponen yang sudah kita bahas tadi, maka ini adalah simbol aktor. Ini adalah laboran. Nah, kebetulan diberi nama laboran. Jadi ini orang ya. Berarti laboran adalah orang yang bertugas di perpustakaan. Jadi ini adalah simbol boundary atau batasan terluar dari sistem ya. Disebutnya adalah form aktivasi. Nah, artinya ini adalah sebuah form. Oke. Kemudian berikutnya adalah controller aktivasi. Ya, diberinya controller aktivasi, ini adalah proses di sini. Nah, yang terakhir di sini adalah entity aktivasi. Karena entity itu tugasnya tadi apa? Tugasnya adalah menyimpan data atau informasi. Maka biasanya dia bisa nanti berupa sebuah table. Oke. Baik. Nah, ini tadi adalah lifeline ya, teman-teman. Yang ini. Nah, ini adalah lifeline tadi. Nah, ketika tadi ya lifeline itu melakukan sebuah operasi, maka dia akan menjadi kotak activation ya, activation box di sini. Oke. Nah, ini adalah inputannya. Oke. Nah, ini ada inputannya di sini. Laboran gitu ya. Laboran itu menginputkan pin aktivasi.
kemudian respon sistem itu adalah respon sistemnya itu adalah mengirimkan. Jadi ketika laboran input pin aktivasi ke dalam sebuah form aktivasi, nah berikutnya akan dikirimkan ke controller, akan diproses ya. Jadi pengiriman pin aktivasi. Nah, setelah diproses, maka proses ini berikutnya akan mengirimkan ke database, artinya mengecek benar tidak ya. Jadi pin yang dimasukkan itu benar. Nah, cek pin aktivasi. Nah, setelah itu barulah dikasih validasi ya. Jadi data yang dikembalikan atau hasilnya atau outputnya benar enggak. Oke. Nah, kemudian dari database ini mengembalikan ke proses ya. Kemudian proses menampilkan ke form. Nah, menampilkan data aktivasi. Nah, inilah nanti yang akan dilihat oleh si laboran ya, apakah data aktivasinya berhasil atau tidak. Nah yang berikutnya ini contoh lain ya dari sequence diagram yang lain. Ini adalah untuk login ya, sebuah proses login. Ada petugas, ini ada menu login, ada kontrol login, ada data petugas, ini ada kembali ke menu utama seperti ini. Nah, di sini sama ya teman-teman, ini petugas buka form. Nah, artinya user interface-nya ini adalah form ya atau menu login. Kemudian masukkan ID tidak sesuai, berarti ulangin ID. Nah, ini yang dimaksud dengan pesan kembali tadi ya. Oke, kemudian masukkan password tidak sesuai, ulangi lagi. Kemudian klik tekan tombol login. Nah, setelah itu maka baru akan ke kontrol ya, akan cek data ya. Dari kontrol ini akan mengecek ke database, ambil data petugas. Nah, ternyata validasi data ini terjadi. Nah, ini adalah pesan yang kembali, dia ngeceknya